Lur, ya ke emahan lur. Bri nyenon bri. Nyenon ya teh. Arek nyeun perkedel. Nyen perkedel. Perkedel naon mah? Perkedel Cianjur. Kedel Cianjur. Lain perkedel Purwakarta. Purwakarta itu. Iya si Dedeng Purwakarta. Oh. Cianjur. Banyak juga ini isi kulkasnya. Coba ningali. Kira-kira iya pasal. Aduh, iya mah jero kulkas teh, iya kabeh nanti jukut kabeh iya mah. Jukut kabeh lur di jero kulkas tuh. Terus lah. Kurang ningali deui karena racikana Mang Sobri. Mang Sobri ini tuh dulu satu lintingan sama saya lur. Dari Indo. Sampai sekarang ya. Iya, maksudnya dalam pemberangkatannya gitu, dalam proses apa sih namanya? Ya pokoknya pas di Indonya itu dia satu PT sama saya. Dan pas begitu nyampe ke Arab Saudi, ke Riyadh ini cuman beberapa minggu kali ya. Selama seminggu Mang Sobri ini tuh langsung dipindah lur. Dia pindah ke mana Bri? Al-Ghasim. Pindah ke Al-Ghasim. Nah, setelah mendapat 20 bulan kemudian, iya kan, 20 bulan kan? Nah, dia di Al-Ghasim selama 20 bulan dan akhirnya dia kembali lagi nih ke Riyadh nih lur, kumpul bareng kita lagi nih. Dan sekarang dia lagi ngeracik-racik bikin adonan, lagi menguleni apa? Mau buat perkedel ya, bikin perkedel. Ya chef dari Tangerang ya, Mamang Sobri, Tangerang. Nah, dan hiji deui dari Purwakarta, Mang Dedeng, chef andalan. Dia tuh udah menang tanding lor. Kemarin tuh dia masak, ternyata masakan dia paling enak, makanya setiap hari sekarang dia masak nih. Pan kemarin ngonten orang. Dina konten eta cek urang teh saha anu pangeunahna masak bakal ditunjuk sebagai pemasak setiap hari. Kena ieu. Ini tuh jangan diganggu lur. Dia kalau direcokin dia suka berubah rasanya itu jadi kemana meni lur. Jadi biar anteng dulu, jadi kita tinggal dulu lur. Oke Mang Sabri lanjut ya. Oke, lanjut. Ya jadi begini lur. Setiap hari libur nih banyak laler. Jadi lalernya itu jinak-jinak merpati gitu lur. Bikin ngeselin lah. Padahal ini suasana ininya sih udah semaksimal kita bersih gitu ya. Mungkin dari arah dapur nih, soalnya di jendela dapur itu jendelanya nggak ada, ngeplong gitu. Jadi cuma ada ada pintu doang, di tengah-tengahnya ada pintu. Dan kira si lalat itu masuk dari jendela itu dapur. Ya kita lanjut lagi ke masalah kerja gitu ya. Mungkin kebanyakan orang beranggapan seperti, wih kerja di luar negeri nih enak gini. Sebenarnya kalau masalah kerja sama aja loh, nggak di mana-mana, sama aja. Tergantung kitanya gitu ya, kita yang menjalaninya gimana, kita yang nanggepinnya seperti apa gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, masalah kerja sama aja. Yang membedakan cuman suasana kali ya. Suasana yang membedakan tuh suasananya dari segi bahasa, dari segi apalagi ya. Ada dua musim di Arab Saudi itu, panas sama musim dingin. Nah, di musim panas itu panas itu benar-benar strong banget lur. Kita mau ke manapun itu, yang paling penting itu mental kita harus benar-benar terlatih, harus siap gitu, harus benar-benar kuat gitu sih. Itu penting banget ya. Soalnya gini, kita udah berpikiran istilahnya gini, kita jangan mikirnya kerja di Arab Saudi enak nih, katanya kan pasti diiming-imingnya tuh awal-awal juga ya begitu. Saya pas diceritakan di Indonesia itu kerja di Arab Saudi katanya enak, tempat tinggalnya enak, ber-AC, ada TV. Ya benar, itu memang benar, ber-AC, ada TV gitu ya kan. Ya begini, di Arab Saudi kalau nggak pakai AC itu nggak bakal kuat, nggak bakal nahan. Soalnya suasananya di sini tuh panas. Kalau lagi musim panas, dan kalau misalkan lagi musim dingin,
Si AC-nya itu ada bisa buat dingin, ada juga bisa buat penghangat gitu. Ini bisa kita rubah. Di sisi lain, jadi mendapatkan gaji gede tentunya pasti kerjanya juga berat gitu loh. Dalam artian berat, sepertinya contoh ke saya kerja dalam 1 minggu cuman 5 hari, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Dalam 1 minggu kerja 5 hari, libur 2 hari. Libur di sini tuh di Arab Saudi itu hari Jumat, hari Sabtu. Kebanyakannya liburnya itu dia cuma 1 hari di hari Jumat doang. Kalau di kita yang mungkin cuma libur 1 hari di hari Minggu doang seperti itu. Tapi alhamdulillah saya ini libur 2 hari dalam seminggu, yaitu Jumat sama Sabtu. Alhamdulillah. Terus masalah pekerjaannya ya kalau dibilang berat ya nggak terlalu berat ya. Kalau saya balik lagi ke pengalaman saya sebelumnya sama pekerjaan yang sekarang, saya bilang pekerjaan yang sekarang enak. Karena pengalaman saya waktu di Indo itu apa aja loh, apa aja saya pegang, apa aja saya kerjain. Intinya saya menghasilkan uang dan itu halal seperti itu loh. Saya nggak memikirkan bahwa itu pengerjaannya itu kotor apa gimana. Saya nggak memikirkan ke situ. Yang penting saya bisa menghasilkan uang. Namanya juga anak perantau gitu ya. Kalau saya bersantai di rumah, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa punya tempat tinggal. Istilah kasarnya seperti itu ya loh. Jadi apa aja saya kerjain. Ini saya membahas ke masa lalu dulu ya untuk apa namanya cermin. Itu kita perlu juga itu. Jadi kita harus sesekali kita harus lihat spion lah. Jadi waktu itu apa aja saya kerjain gitu loh. Yang penting saya mendapatkan uang, saya bisa makan dan saya bisa tidur enak gitu. Tapi alhamdulillah proses saya waktu itu mau berangkat ke Arab Saudi itu cuman nyampe 3 bulan apa tidak nyampe kayaknya 1 bulan kayaknya, cepet deh pokoknya. Alhamdulillah ya, dari Indonesia ke Arab Saudi di tahun 2000 berapa? Oh ya, di akhir 2019 itu Desember tanggal 25 ya, tanggal 25 bulan Desember di tahun 2019 itu saya berangkat ke Arab Saudi loh. Sore itu ya, saya masih ingat banget waktu itu keberangkatan 5:30 kalau nggak salah. Keberangkatan 5:30 dan kita transit di Dubai itu jam 11 atau jam 2. Transit di Dubai itu jam 11 malam dan di situ baru kita lanjut ke Riyadh itu jam 2 kalau nggak salah. Iya, jam 2. Pokoknya nyampe ke sini ke Darbeda, ini tempatnya di Darbeda saya tempatannya. Itu subuh kita baru sampai. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, kita panjang lebar nih. Kita lanjut lagi ke pembahasan kita. Jadi intinya kalau kita mau niatan merantau kerja ke luar negeri, kita jangan melihat kerja di luar negeri itu enak gaji besar seperti itu. Kita jangan berpikir seperti itu. Soalnya apa? Soalnya kerja dimanapun sama. Dan ingin menghasilkan uang besar itu kita juga harus berjuang keras seperti itu loh. Ingin mendapatkan gaji besar tapi kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya skill, apa yang mau diperjuangin, apa yang mau kita jual, gitu istilah kasar seperti itu. Jadi sama aja loh. Jadi balik lagi ke kitanya. Yang penting saya udah niat Bismillah lah ya, Allah. Saya niat di situ, saya nekat. Pokoknya saya intinya gimana caranya, yang penting saya bisa sampai ke Arab Saudi. Ya, maksudnya di samping itu juga kita nggak ujuk-ujuk kita pengen kerja ke Arab Saudi langsung berangkat ke Saudi, nggak gitu. Kita juga harus mengikuti prosedurnya. Di situ juga kita bagian kerjaan kita apa gitu, di situ udah ada gambaran yang situ, terus gaji kita berapa, di situ udah ada gambarannya seperti itu. Tapi kita simpulkan intinya saya gimana caranya, yang penting saya bisa sampai ke Arab Saudi gitu. Nah, udah di situ ya alhamdulillah prosesnya cepat dan alhamdulillah saya sampai sekarang udah terhitung masuk ke 20 bulan saya di Riyadh ini loh, alhamdulillah ya. Oke, dulu-dulu tuh kita iklan dulu nih.
Ngopi lur. Ini kopi kesukaan saya, ini kopi hitam, kopi kapal api lur. Ini nikmat banget. Ayo lur, kita seruput. Masya Allah, nikmat banget lur. Nah, sekarang kita cerita nih masalah kopi. Kita cerita sedikit. Dari dulu saya kopinya hitam gitu, kenapa nggak kopi lain gitu ya kan? Pasti ada yang bertanya seperti itu. Ini tuh pelantara saya lur. Ini pelantara perjalanan saya. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya selama saya menikmati kopi hitam ini, saya bukan cuma sekedar suka gitu, nguyup gitu, ngopi gitu, enggak. Jadi saya mendalami gitu, menyelami lah istilah kasarnya seperti itu. Saya selami loh. Gitu. Kayak semacam peta yang belum terbuka gitu ya. Ini tuh, ini seperti inilah. Di gelas ini yang terisikan kopi itu sebuah peta yang belum terbuka, dan cara membukanya seperti apa? Yaitu dengan kita nguyup, suruput gitu loh. Seperti ini loh. Nah, setelah kita seruput, setelah kita uyup, disitulah baru terbukalah dari gembokan apa dari kunci, apa dari ikatan, si petanya terbukalah. Nah, di situ baru mendapatkan jawaban ataupun melihat arah tujuan gitu. Seperti itulah ya. Saya sih bukan orang yang suka pandai berkata-kata. Ini cuma sekedar cerita apa yang saya rasa, apa yang saya jalani, ya seperti itu. Jadi kopi bukan sembarang kopi lah gitu ya. Pokoknya para penikmat kopi pasti paham lah gitu ya. Jadi kita itu jangan mentang-mentang kita gak suka terus kita main buang aja, istilahnya seperti itu ya. Jadi kita simpen aja, kalau enggak kita kasih ke siapa, pasti yang kita tidak suka di sebagian yang lain ada yang menyukainya, seperti itulah ya lur, ke bahasa ilmiahnya mungkin ya. Jujur, saya bukan orang yang pandai berkata-kata, jadi ini saya ngomong secara spontan yang langsung keluar di dalam pikiran saya, dan itu ya spontan aja gitu. Jadi nggak ada karangan terus ada naskahnya kita hafalin dulu sebelumnya gini-gini, nggak ada. Ini yang ada di pikiran saya sih ya seperti itu gitu. Jadi ya mau ngomong aja dulu mau berbuat gimana ya silahkan aja gitu. Jadi semuanya bakal baik lagi ke dulur-dulur sendiri gitu ya kan. Apa yang dulur-dulur perjuangkan, apa yang dulur-dulur perbuat, dan itulah buah dan itulah hasilnya. Dan itulah yang harus kita nikmati. Intinya di dalam perjalanan ini kita itu harus bersyukur. Itu ya Wak. Iya. Itu kunci pertamanya loh, kita harus bersyukur. Makanya saya sangat bersyukur bisa selalu menikmati si kopi hitam ini. Ini tuh sangat-sangat nikmat. Tapi kopinya hitam, kenapa? Buat saya pribadi, ya kan itu. Saya balik lagi. Semua jenis kopi pasti bakal ada penikmatnya tersendiri, seperti itu Bang Hopi. Jadi ya? Iya, saya itu sangat menikmati. Makanya hitam kopinya. Nah, oke dulur-dulurku, mungkin cukup sekian dari saya, dan ini cuman istilahnya kita hiburan lah ya, kita jangan serius-serius amat gitu ya. Apalagi sebagai anak perantau itu kita membutuhkan yang namanya tuh hiburan, kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman di sini. Jadi cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.